Semakin kita memperhatikan seluruh lingkungan eksternalnya kita, maka kondisi internalnya kita pun akan semakin baik sehingga kita dapat bersaing dengan perusahaan lain. Tetapi kalau kita tidak atau mungkin lengah di salah satu faktor, maka itu akan berdampak terhadap kemampuan kita dalam bersaing dengan organisasi ataupun perusahaan lain. Dari faktor lingkungan eksternal, baik elemen langsung ataupun tidak langsung, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Pertanyaannya Mbak Lulu tadi udah coba saya jawab ya. Mungkin kalau kurang puas atau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Jadi pada intinya, jika kita memiliki organisasi, teman-teman pernah dengar nggak istilah SWOT? Jadi kita harus sering-sering melakukan analisis SWOT, yaitu kita mengerti. Jadi kita mengerti SWOT itu adalah kita mempelajari strength-nya kita apa, kekuatannya kita apa, weakness-nya kita apa, atau kekurangan dari organisasinya kita itu apa. Lantas, opportunity sama threat-nya kita itu apa, peluang dan ancaman dari organisasi kita itu apa. Jadi kita harus mengerti 4 komponen itu. Kita memiliki kekuatan dan kelemahan. Tetapi kita juga dipengaruhi oleh peluang dan ancaman. Ancaman sering timbul dari faktor lingkungan eksternal. Itu ancaman dan peluang. Nah, kekuatan dan kelemahan itu selalu timbul di lingkungan internal perusahaan. Untuk pertanyaan dari Mbak Yatini, market space transaction sama marketplace transaction. Jadi kebanyakan sekarang karena kita kan sudah masuk dunia global ya, kebanyakan orang itu dia memperbanyak lokasinya atau mempermudah selain bank. Bank itu kan biasanya kita cuma tahu cabang, cabang Jawa Timur, cabang Jakarta, cabang Malang, cabang Bandung, cabang apa gitu ya. Nah, itu adalah marketplace. Jadi dia adalah pasarnya dia ada di satu tempat. Transaksi hanya bisa dilakukan pada tempat tertentu. Nah, dia mulai mengembangkan ke market space. Dalam artian dia mengembangkan ke tempat yang kecil-kecil. Jadi ATM, contohnya bank itu, ATM itu dibuat dari cabang itu menjadi anak cabang. Anak cabang itu semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah, itu bisa itu yang namanya adalah market space transaction. Jadi dia transaksi bisa dilakukan dimanapun di lokasi terdekat di mana dia berada. Contoh lainnya selain bank, misalnya contoh yang paling kelihatan kan apa namanya bank. Nah, contoh kecil lagi itu mungkin seperti
kayak jasa pengiriman barang. Jadi rata-rata kita hanya mengerti bahwa tiki, indeks itu ada di situ-situ. Tapi di itu ada di tempat tertentu. Tapi misalnya dia punya bantuan anak cabang, misalnya secara dia perorangan, dia mau menjadi media di mana dia menerima barangnya mbak-mbak untuk dikirim ke Indonesia itu bisa melalui dia tanpa harus kita ke tempat di mana indeks itu berada. Jadi dia sebagai media penghubung dari indeks dengan mbak-mbak yang mau mengirim barang. Nah, itu contohnya untuk marketplace sama marketplace transaction. Jelas ya Mbak Yatini? Kalau mungkin ada pertanyaan atau jawaban saya kurang jelas, bisa ditanyakan lagi. Atau kita sharing bareng-bareng, jadi banyak jawaban mungkin dari teman-teman sama mbak-mbak yang lain. Mbak Lulu, pengisian pulsa isi ulang. Ya, itu mungkin bisa jadi perpindahan dari marketplace ke market space. Jadi biasanya kita cuma bisa beli di Jumwa aja, tapi sekarang kita bisa beli di indeks, bisa beli di mbak siapa, bisa beli di mas siapa. Nah, itu juga bisa sebagai market space. Jadi kita dipermudah dalam memperoleh barang ataupun jasa yang kita butuhkan tidak hanya di tempat tertentu, tetapi bisa di tempat di mana aja kita berada. Untuk pertanyaannya Mbak Tias, saya kurang jelas. Manajemen ini ada jurnal lajurnya ya untuk mencatat di setiap organisasi internal. Maksudnya apa ya Mbak ya? Ya, sambil nunggu penjelasan dari Mbak Tias, mungkin kita lanjut ya. Nah, berikutnya selain dari pengelompokan lingkungan sebagai lingkungan internal dan eksternal, lingkungan itu juga bisa disebut sebagai lingkungan umum atau lingkungan khusus. Lingkungan umum itu mencakup kondisi yang mungkin mempunyai dampak terhadap organisasi, tetapi relevansinya tidak begitu jelas. Jadi itu sama aja sebenarnya intinya dengan dia mempengaruhi langsung ataupun tidak langsung. Cuma kan kita punya banyak istilah atau istilah yang diperoleh dari beberapa penemu yang berbeda-beda. Jadi itu sebenarnya sama, cuma istilahnya aja yang berbeda. Jadi secara general lingkungan itu hanya dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Sedangkan di sini lingkungan khusus adalah elemen lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi dia mempengaruhi secara langsung dalam proses operasi perusahaan. Ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, kita relevansi itu artinya hubungannya dia tidak begitu jelas terhadap proses atau terhadap organisasi secara langsung. Sedangkan yang dia khusus, dia mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan proses pengorganisasian atau operasional perusahaan.
secara langsung. Jadi, lingkungan khusus itu hampir serupa pengertiannya dengan lingkungan yang mempengaruhi secara langsung, sedangkan lingkungan umum dia mempengaruhi tapi hubungannya tidak nampak begitu jelas, seperti lingkungan yang tidak mempengaruhi secara langsung di penjelasan sebelumnya. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, silahkan langsung tanya aja ya. Ini kita lanjut menjelaskan hubungan organisasi dengan lingkungan. Kita buat teman-teman yang belum punya modul, fokus di PowerPoint aja, sedangkan teman-teman yang punya modul kita belajar ke kegiatan belajar 2. Ini berisi tentang hubungan organisasi dengan lingkungan. Sebenarnya apa sih hubungannya? Nah, dalam organisasi itu pasti menghadapi lingkungan yang sangat dinamis. Banyak terjadi perubahan-perubahan kondisi di setiap saatnya. Contohnya seperti persaingan yang sangat ketat atau semakin ketat dengan perusahaan lain. Misalnya, sekarang aja banyak, misalnya kayak kita beli pulsa, banyak sekali bonus-bonus yang ditawarkan oleh operator-operator yang berbeda, karena operator-operator itu merasa bahwa mereka memiliki pasar yang sama, sehingga mereka harus melakukan banyak strategi ataupun hal-hal yang menarik agar konsumennya itu lebih banyak menggunakan produknya dia, dalam artian dia memperbanyak iklannya, kegiatan promosinya, dan pemasarannya semakin digencarkan. Jadi, terjadi persaingan yang sangat ketat di antara operator-operator telepon itu. Lantas, seperti teknologi yang maju semakin pesat, sehingga setiap organisasi harus memenuhi atau menyesuaikan diri dengan kemajuan dari teknologi itu sendiri. Contohnya, dulu kita cuma bisa promosi operator-operator itu cuma dari brosur ataupun dari pameran-pameran. Sekarang kita sudah bisa dengan mudah menggunakan koneksi internet, jejaring sosial untuk mempromosikan produk yang kita jual. Terus, bahan baku yang sulit diperoleh, peraturan pemerintah yang berubah secara cepat, dan preferensi konsumen yang cepat berubah. Preferensi konsumen ini maksudnya adalah harapan, preferensi itu kalau bahasa Indonesianya harapan, ataupun bisa diartikan selera dari konsumen yang cepat berubah. Persaingan dalam organisasi itu bisa terjadi dengan banyak cara, baik dia dengan cara yang benar ataupun dengan cara yang sehat, tidak sehat, ataupun benar dan salah. Jadi itu tergantung dari si pemilik organisasi itu sendiri menentukan keputusannya. Tetapi persaingan yang tidak sehat, contohnya kalau dalam perekonomian adalah pasar hanya dimonopoli oleh satu perusahaan. Itu merupakan contoh persaingan yang tidak sehat. Jadi, persaingan antara perusahaan